Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kembali lagi di Iksapos, Man Insan Cendekia Sambas Podcast. Bersama saya Afif Akbari selaku host pada malam hari ini. Pada malam hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial loh, yaitu Ketua dan Wakil Ketua MPS. Halo Kak, halo Bang. Halo semuanya. Baik, sebelumnya saya ucapkan selamat kepada kakak dan abang yang sudah terpilih menjadi ketua dan wakil ketua MPS tahun 2021-2022. Ya. Selamat kak ya, Terima selamat kasih bang. Afif. Terima kasih juga telah mengundang kami ke sini. Iya. Baik, sebelumnya mungkin bisa perkenalkan diri dulu, mungkin dari kakak ketua MPS. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Halo wabarakatuh. semuanya, nama saya Alia Zahira, biasa dipanggil Alia. Saya siswi dari kelas 11 MIA 3. Di Man Insan Cendekia Sambas ini, saya menjabat sebagai Ketua MPS tahun 2021 dan tahun 2022. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Zikri Fahmi. Saya dari kelas 10 WIS. Di Man Insan Cendekia Sambas saya menjabat sebagai Wakil Ketua MPS. Ya, baik. Kalau Kak Alia dan Bang Jeki ya, Ya, apa sih MPS itu? Kalau dari Kak Alia? Oke, makna MPS di masa sekolah saya ini benar-benar apa ya? Benar-benar berarti lah ya. Ya. Bisa dibilang berarti karena ini adalah organisasi yang saya ikuti dengan penuh kesungguhan gitu. Saya juga belajar banyak dari organisasi ini. Mungkin pertama-tama saya akan memperkenalkan organisasi ini dulu. Organisasi ini bernama MPS, singkatan dari Majelis Permusyawaratan Siswa, di mana organisasi ini telah membersamai Man Insan Cendekia Sambas dari awal, membersamai majunya Man Insan Cendekia Sambas. Hadirnya organisasi ini tentunya juga menjadi salah satu faktor majunya Man Insan Cendekia Sambas ini. Mungkin segitulah makna MPS bagi diri saya. Kalau menurut Bang Jack? Tentunya MPS ini adalah sebagai wadah bagi siswa-siswi Insan Cendekia Sambas untuk menyalurkan ide dan menyalurkan serta berkontribusi kepada sekolah. Jadi kita menampung apa-apa ide, apa yang mau disampaikan, terus apa yang mau realisasikan gitu. realisasikan. Ya, berarti MPS ini menampung aspirasi Iya. siswa Insan Cendekia Sambas ya. Kalau itu prosedur pemilihan MPS-nya gimana tuh Kak? Oke. Jadi kami ini kan terdiri dari kelas 11 dan kelas 10. 10. Ya. Jadi waktu itu kami dari 8 kelas yang ada, 4 kelas 10 dan 4 kelas 11 itu diambil 2 orang perwakilan per kelas. Lalu Jadi, diseleksi iya. satu. Melalui musyawarah waktunya kita Iya. satu kelas musyawarah siapa yang naik untuk dijadikan seleksi untuk MPS ini, dan alhamdulillah dari 16 peserta yang diseleksi, Peserta ya. kami berdua termasuk di dalam 8 orang yang lolos gitu. Dan melalui musyawarah dengan pembina OSIM, lalu Sama pernah alumni. alumni OSIM dan pernah MPS tahun lalu, alhamdulillah kami menjadi Ketua dan wakil Iya. ketua. Oh, begitu. Berarti di dalam MPS tuh kan banyak sekali pengurusnya kan Kak? Ya, Gimana tuh struktur organisasinya? Oke. Struktur organisasinya yakni saya Ala Zahira sebagai ketua MPS, yang pasti tugas saya adalah mengkoordinir segala kegiatan yang ada di MPS dan OSIM ya pastinya, bersama dengan rekan saya juga. Saya Muhammad Zikri Fahmi. Tentunya saya membantu kinerja dan kerja dari ketua serta sama-sama gitu ya Sama-sama berkoordinasi. di dalam organisasi ini. Ada 7 pengawas sekbid kita. Serta ada sekretaris. Jadi kami totalnya 10 orang. 10. Ada ketua, wakil sekretaris, dan 7 7 pengawas seksi sekbid, bidang. ya. Yang pertama pengawas seksi bidang wirausaha, yakni diampu oleh teman kita Eta Syufiani. Beliau kelas 11, teman saya
beliau menjadi pengawas Sekbid Wirausaha. Jadi beliau yang memberi saran dan kritik untuk Sekbid Wirausaha. Wirausaha, Yang oh. kedua ada pengawas Sekbid Keagamaan dan Keasramaan. Iya. Ya. Jadi yang mengampu jabatan itu adalah adik kita Uray Lutfia. Uray Lutfia Dari kelas 10 ya? kelas 10 MIA 1. Iya. Ya, kelas 10 MIA 1. Lalu yang ketiga ada pengawas Sekbid Pendidikan dan Seni. Jadi pengawas Sekbid Pendidikan dan Seni ini dijabat oleh adik kita juga Falih Mestro Ramel dari kelas 10 MIPA 3. Ya, MIPA 3. Lalu ada pengawas seksi bidang olahraga dan kebersihan Ya. yang dijabat dari kelas 11 MIPA 3 ya? Iya. Yaitu Akil. Bang Akil Lanendra. Akil. Lalu ada pengawas seksi bidang sosial dan masyarakat yang dijabat oleh teman saya Nuha Syifa ya? Nuha Syifa. Dari Nuha kelas Syifa 10 MIPA Nasiha. 2. Terus ada pengawas seksi bidang jurnalistik dan publikasi yang dijabat oleh teman akrab saya. Ini namanya Muhammad Sulistenda Khairullah. Tentunya Dari- karena saya naik menjabat sebagai wakil ketua, lalu diambil dari teman saya yang sama-sama mengikuti seleksi pada waktu mengikuti itu. seleksi untuk menjadi masuk ke organisasi MPS, dan dia langsung mengambil alih menjadi jurnalistik dan publikasi. Dan Gitu. yang tak kalah pentingnya, rekan kita satunya juga ya, Iya. dari kelas 11 MIA 1 ada Abang Tegar, Tegar, Bang Anugrah. Tegar. Beliau sekretaris yang mungkin bisa dibilang paling sibuk ya, Masya buat proposal, buat LPJ, Tentunya yang capek sih menganggarkan, sebenarnya. apalagi waktu itu kita melakukan pemilihan ketua OSIM ya, itu luar biasa lah mereka, Masya Allah. Yang saya rasakan adalah waktu itu kayak, wow, ini sangat-sangat kompak ya, walaupun kami cuma 10 orang, tapi bisa membuat Bisa. event sebesar itu kan, ya. Bisa bekerja sama. Alhamdulillah, dan waktu itu sukses acara kita. Alhamdulillah. Seperti itu. Kalau MPS tuh tugas-tugasnya apa saja sih, Kak? Oke, tugas-tugas MPS yang pertama dan paling utama adalah menampung aspirasi siswa, Memonitoring dari kinerja dan program kerja dari OSIM, dan kami yang bertanggung jawab atas kerja dari OSIM. Gimana sih kerja OSIM nih, maksimal atau enggak? benar banget. Lalu kami juga yang tak kalah penting memberi saran, memberi masukan kepada OSIM. Jadi jika OSIM membuat suatu kegiatan, mulai dari rapat saja lah, mulai dari rapat. Jika ada suatu kekurangan, maka kami akan teman-teman, bagaimana jika kita begini-begini gitu. Jadi kita akan melakukan yang terbaik untuk OSIM begitu, untuk memajukan organisasi di Manisan Cendekia Sambas ini Iya. tentunya. Berarti nih MPS nih pengawasnya OSIM, Iya. ya, memberi kritik dan saran Iya. kepada Jadi OSIM. tanggung jawab. Wah, berarti tanggung jawab nih diserahkan semuanya di MPS Iya, ya. Kan? lumayan besar ya. Kalau kan Kak Alja dan Bang Jack ini kan udah terpilih nih menjadi ketua dan wakil ketua MPS. Program kerja yang udah terlaksana tuh apa saja? Program kerja yang sudah terlaksana itu seperti ada banyak, tapi salah satunya itu setiap sebulan sekali kami mengutus dari pengawas seksi bidang sosial masyarakat dan jurnalistik publikasi untuk menyalurkan, untuk menjadi wadah bagi siswa-siswi Manisan Cendekia Sambas. Menyalurkan aspirasinya, karena Iya. itu adalah tugas utama kita ya. Ya, tugas utama. Dan kita melakukan apa namanya? Kumpa siksa. Kumpas Siksa, kumpulan aspirasi siswa Insan Cendekia Sambas. Iya. Oh. Program kerja yang belum terlaksana ini tapi akan terlaksana Iya, ya, akan terlaksana yaitu reward bagi seksi bidang yang terbaik dalam kinerjanya. ya, agar menjadi motivasi, agar menjadi semua ini saya harus jadi terbaik ini. Iya. Jadi penilaiannya itu banyak ya. Iya. Jadi kami nanti membuat sebuah angket yang dimana nanti pengawas seksi bidangnya yang akan terjun langsung menilai. Misalnya seksi bidang keagamaan dan keasramaan. Iya. Beliau mereka membuat satu program kerja. Misalnya Maulid Nabi mereka
misalnya bikin lomba. Nah, di situ yang dijadikan penilaian bukan hanya suksesnya satu acara itu, tetapi Inisiatif iya, dan kreativitasnya Iya. juga gitu, rajin atau enggaknya, inisiatif atau enggaknya semua anggota. Jadi walaupun sukses, tetapi jika dalam satu organisasi itu sistematika apa ya, berjalannya satu acara itu tidak Ya. baik, maka sama juga ya. Jadi kita menilai itu dengan cara kerjasamanya gitu. tentunya kita Kebersamaan. nih bekerja secara ikhlas. Kita jangan pandang kita kalau capek, kita sama-sama semuanya capek. Kita kerja secara ikhlas, kita membantu sekolah, kita berkontribusi ke sekolah, Ya, sama-sama. sama-sama menyukseskan acara, sama-sama menjadi pandangan bagi siswa lainnya, menjadi motivasi. Ya, gimana ya terlihatnya kita di mata siswa lain gitu ya. Benar-benar banget. Kalau Kak Ale dan Bang Jik nih, gimana sih pandangannya terhadap MPS sebelumnya? Oke. Sebetulnya Ala betul-betul berterima kasih kepada abang-abang dan kakak-kakak purna MPS yang lalu-lalu, yang saya tahu tuh Bang Amza, Kak Puja, lalu Bang Aiman. Oh, ya. Seperti yang kita tahu, mereka sangat-sangat Maksimal maksimal melakukan kerjanya. Dan itu menjadi motivasi kita ya untuk lebih baik Untuk- lagi. Kalau dari MPS yang kemarin sudah lumayan bagus, kita harus jadi lebih bagus itu. Jadi motivasi kita harus apa sih kurangnya, jadi kita harus nambahkan, kita harus tentunya setiap insan ini pasti ada kurangnya. Iya. Ya. Dan kemarin juga dari tahun sekarang, dari tahun lalu-lalu juga telah masih melanjutkan program kerja seperti reward itu. Itu adalah adopsi atau penerusan dari program kerja sebelumnya. Jadi kami MPS yang tahun ini akan terus berinovasi agar menciptakan program kerja yang bisa memotivasi dan memperbaiki OSIM Maninsa Cendekia Sambas ini, Bang. Oh, begitu. Berarti nih MPS sebelumnya itu dijadikan pacuan untuk mengoreksi agar kita menjadi lebih baik ke depannya begitu ya. Ya, begitu. Kalau Kak Ale dan Bang Jack nih, alasannya masuk MPS tuh apa sih? Kok Tentunya- sangat tertarik begitu dengan MPS? Tentunya kita nih menambah pengalaman dalam berorganisasi, kita menambah teman, kita menjadi lebih gimana sih berkomunikasi gitu, lebih bersosialisasi ke abang kelas, ke adik kelasnya. Dari sebelumnya kita berdua belum kenal sih sebenarnya, Kita betul-betul belum kenal sama sekali. jarang ngomong. Karena asal kita juga beda ya, saya dari Iya. Singkawang. Saya dari Sintang. Jauh ya. Jauh sekali. Dipertemukan oleh satu organisasi dan Iya. satu sekolah, Maninsa Cendekia Sambas dan MPS. Alasan saya menjadi anggota MPS adalah yang pertama, berbicara soal organisasi itu sangat penting ya bagi kita, apalagi kita masih muda. Abang-abang di sini dan saya juga itu akan menjadi bekal kita di universitas nanti. Jadi tidak hanya di universitas ya, jadi kita akan membutuhkan itu di kehidupan Iya. sehari-hari kita nanti. Saya tentunya mencari pengalaman, apa yang dikatakan Bang Jack itu benar. Mencari pengalaman, dan saya ingin mencoba berinovasi agar menciptakan sesuatu yang bisa bermanfaat bagi orang lain. Karena Ya. tentunya kita ini pasti terjun ke masyarakat gitu. Jadi kita bisa dari Berbekal ya. organisasi ini kita bisa tahu gimana sih cara jalankan suatu acara gitu. Benar-benar. Jadi tanggung jawab, jadi pandangan bagi orang lain. Ya, jadi ini MPS nih kayak organisasi untuk pembekalan kita ke depannya gimana melatih nanti. diri juga, Ya. Bang. Melatih diri. Begitu. Ah, nih kalau MPS nih kan biasa nih kalau organisasi kan disuruh untuk memegang suatu acara. Iya, pasti. Ya, Sering kalau banget. MPS tuh disuruh untuk memegang acara dan disuruh berkoordinasi dengan guru. Gimana tuh koordinasinya ke guru? Kan guru sama siswa tuh kan tingkatannya berbeda. Iya, benar banget. Jadi berbicara soal berkoordinasi ya, itu ada seninya, Bang. Seni. Iya, Seni berkoordinasi. berkoordinasi. Jadi kami berdua yang sering berbicara dengan guru, tentunya pembina OSIM kita ya, pembina OSIM kita dan MPS, itu pertama-tama Kita harus kita pandang dulu sifatnya. sifatnya, kita harus tahu dulu sifat guru itu seperti apa. Lalu kan ada sifat guru yang oke-oke aja, Ya. ada yang Ada yang
mempertimbangkan segala sesuatu, gimana kalau ini, gimana kalau ini. Nah, kalau ketemu guru seperti itu, kita harus mencari alternatif, pintar-pintar mencari alternatif. Bagaimana kalau gini Pak, bagaimana kalau begitu Pak. Nah, seperti itu. Kadang kan ada yang komen-komen guru gitu yang bisa masuk hati. Jadi kita nih santai aja dulu, gimana kita harus mikirin cara jalan lain. Ya, berarti harus siapkan mental juga ya. Iya, benar. Kalau mental juga. Iya. Jika ada kritik dan saran dari guru, tetap kita terima ya. Ya. Karena itu menjadi apa ya? Menjadi pacuan kita juga untuk menjadi lebih baik. Ya, berarti nih kalau kita koordinasi sama guru ndak asal-asal nyerocos Iya, gitu ya. betul. Berarti emang harus dipikirkan matang-matang ya. Nih kalau begini Kak, Bang, kalau kita kan MPS nih kan pengawasnya OSIM. Kalau nih misalnya ada OSIM divisi apa gitu, dia nih prokernya udah tahu kalau ini kerjanya, tapi dia nggak kerja. Jadi gimana tuh langkah dari MPS? Tentunya kami lakukan secara tersirat dan secara tersurat. Maksudnya dari secara tersirat tuh kita langsung terjun langsung, kita langsung dalam satu kegiatan itu kita yang berinovasi, yang berinisiatif untuk melakukan apa yang harusnya mereka kerjakan gitu. Jadi mereka nih langsung berpikir ya, Iya. gimana kok bukan saya gitu, harusnya ini saya. Jadi Jadi kita berdua nih seperti yang kita tahu kan, dalam satu organisasi pasti kita kerja semua kan. Ya, Tapi kita di sini memiliki apa ya? Mungkin pandangan yang berbeda karena kami adalah ketua dan wakil ketua. Jadi kami terjun langsung menyadarkan inisiatif, kita harus bisa gitu ya. menyadarkan inisiatif teman-teman. Jadi menjadi contoh lah, menjadi pandangan, menjadi panutan bagi teman-teman yang lain gitu. Tentunya gitu. kan dalam organisasi ini ada banyak orang ya, bukan cuman saya dan Kak Alia gitu. Jadi banyak pola pikir orang lain pasti berbeda gitu kan. Ya. Jadi kita harus gimana sih caranya, kita harus dia tanpa kita tegur, tanpa kita beritahu, harus ada juga rasa empatinya Ya, ya, Benar-benar empati. untuk bekerja gitu kan kayak. Yang kedua tersurat. ya secara tersurat nih kita tegur secara langsung, kita omongkan baik-baik. Tentunya kita kan sesama siswa ya. Kita Kita tidak menegur dia sebagai teman ya. ya kita rangkul ya, kita kamu ini gini-gini, kerjanya gini-gini. Jangankan saya ke teman-teman anggota, teman-teman yang lain pernah menegur saya waktu itu pas rapat. Saya waktu itu siang-siang hujan, Ya. saya terlambat. Oh, Dan terlambat mereka rapat. bilang, aduh Kak Adi kenapa terlambat gitu. Dan saya terima gitu. Saya Oh. terima karena biar tidak ada dendam di antara kita dan menjadikan organisasi kita bersih dan lebih maju lagi Ya, begitu. berarti di satu organisasi itu emang semuanya sama ya, Iya, sama-sama bekerja. semuanya, Sama bekerja. rata semua. Sama rata semuanya. Seperti itu. Ya, akhirnya kita dipisahkan oleh waktu ya, Kak. Aduh, sayang sekali. Padahal banyak sekali yang mau kita temukan lagi ya. Iya. Masih banyak yang dibongkar sebenarnya. Ya, mungkin kita bisa berbincang-bincang di kesempatan lainnya, Kak ya dan Bang ya. Amin. Terima kasih juga telah mengundang kita ke sini Iya, ya, Bang. ya, terima kasih juga Kak Alja dan Bang Jack yang udah menyempatkan waktunya untuk datang Iya. podcast pada malam hari ini. Sama-sama. Ya, pemirsa yang ada di rumah, mungkin hanya sekian yang perbincangan yang dapat kami sampaikan. Mungkin dari Kak Alja dan Bang Jack ada gitu kata-kata bijak untuk teman-teman yang ada di rumah. Oke, teman-teman, halo semuanya di rumah yang dimain Sanjung Sambas juga. Pesan saya adalah jadilah diri sendiri, jangan takut sendiri karena innallaha ma'ana. Ya, Halo teman-teman, Rasulullah SAW pernah bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Tentunya kita adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lainnya. Kita menjadi makhluk sosialnya harus jangan merasa sombong, jangan merasa tinggi, karena kita ini semuanya sama. ya. Kita derajat sebagai manusia itu di mata Allah itu sama. Ya. Tidak ada yang membedakan kita di Iya, mata Allah. Hanya Ya, iman dan takwa saja yang Iya. membedakan kita di hadapan Allah. benar sekali. Ya, pemirsa di rumah jangan lupa di like, comment, and di subscribe YouTube-nya Man Insan Cendekia Sambas ya. Saya Habib Akbari selaku host pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.